Dan persoalannya adalah banyak orang mulai mempelajari hukum ketika dirinya sudah berhadapan dengan persoalan hukum. Ketika seseorang dipanggil oleh penyidik, bukan berarti dia otomatis dipenjara, sahabat-sahabat semua. Ketika seseorang menjadi tersangka, proses pembuktian masih harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dan ketika seseorang menjadi terdakwa sekalipun, masih ada proses persidangan yang harus dilalui sebelum hakim menjatuhkan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Bambang Ferdiansyah, masih di channel yang sama, yaitu adalah channel Bambang Ferdiansyah. Pada kali ini saya ingin mengajak masyarakat untuk memahami satu hal yang sangat penting, sahabat-sahabat semua, yaitu adalah sebagai warga negara Indonesia, kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dan persoalannya adalah banyak orang mulai mempelajari hukum ketika dirinya sudah berhadapan dengan persoalan hukum. Ketika dipanggil polisi, ketika menerima surat somasi, ketika menjadi korban, ketika dilaporkan, ketika dipanggil pengadilan, atau bahkan ketika dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, memahami hukum seharusnya bukan dimulai ketika masalah sudah terjadi. Memahami hukum harus dimulai sejak kita sadar bahwa kita adalah warga negara yang hidup di dalam sebuah negara hukum, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, ada satu prinsip yang harus kita pahami secara bersama-sama, yaitu adalah berhadapan dengan hukum bukan berarti kita takut kepada hukum. Ketika seseorang dilaporkan kepada pihak kepolisian misalnya, laporan tersebut bukan berarti orang tersebut bersalah. Ketika seseorang dipanggil oleh penyidik, bukan berarti dia otomatis dipenjara, sahabat-sahabat semua. Ketika seseorang menjadi tersangka, proses pembuktian masih harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dan ketika seseorang menjadi terdakwa sekalipun, masih ada proses persidangan yang harus dilalui sebelum hakim menjatuhkan putusan, sahabat-sahabat semua. Artinya apa? Kita harus memahami perbedaan antara laporan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, persidangan, sampai dengan putusan pengadilan. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa semua tahapan tersebut satu bagian hal yang sama, sahabat-sahabat semua. Karena ketidaktahuan terhadap proses hukum seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Lalu apa hak kita sebagai warga negara? Pertama, kita mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan yang sama sesuai dengan di mata hukum. Kita tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang karena sedang berhadapan dengan pihak penegak hukum misalnya. Lalu yang kedua, kita mempunyai hak untuk mengetahui perkara yang sedang hadapi oleh kita itu, perkaranya perkara apa, kedudukannya seperti apa, kan gitu. Apakah kita sebagai saksi, apakah kita sebagai pelapor, apakah korban, terlapor, tersangka, atau terdakwa. Nah, ini penting sahabat-sahabat semua, karena setiap status mempunyai konsekuensi dan mekanisme hukum yang berbeda. Begitu. Lalu yang ketiga, dalam keadaan dan tahapan yang ditentukan oleh hukum, seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan pendamping hukum. Karena menggunakan jasa advokat bukan berarti seseorang bersalah. Justru pendamping hukum merupakan salah satu cara agar seseorang dapat memahami proses hukum dan memperjuangkan haknya secara tepat. Begitu sahabat-sahabat. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, kita berhak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan alami. Jangan pernah mengarang cerita hanya karena takut, jangan pernah mengarang cerita karena untuk menyenangkan seseorang, dan jangan menandatangani dokumen yang kita tidak pahami. Lalu yang kelima, kita mempunyai hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi ingat, hak selalu berjalan bersama kewajiban. Begitu. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum. Kalau kita menerima panggilan resmi yang sah, tentunya jangan langsung memilih untuk menghilang. Kalau kita dimintai keterangan, sahabat-sahabat, berikan keterangan dengan jujur. Kalau kita menjadi saksi, sampaikan apa yang benar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita alami. Kalau kita sedang mempunyai masalah persoalan dengan hukum atau mempunyai masalah dengan orang lain, jangan menyelesaikan dengan kekerasan, sahabat-sahabat. Dan kalau kita sedang menghadapi proses hukum, jangan sesekali menghalangi proses hukum dengan cara-cara yang melanggar. Inilah yang sering dilupakan, sahabat-sahabat semua. Kita ingin hak kita dihormati, tetapi kewajiban kita sering kali kita lupakan. Kita ingin mendapatkan keadilan, tetapi kadang-kadang kita sendiri lakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Karena itu,
Menjadi warga negara yang sadar hukum bukan hanya mengetahui bagaimana membela diri, tapi juga mengetahui bagaimana menjalankan kewajiban, sahabat-sahabat semua. Selanjutnya, begini sahabat-sahabat, ada satu nasihat penting yang ingin saya sampaikan pula. Jangan pernah menghadapi persoalan hukum dengan kepanikan. Silakan, bayangkan oleh sahabat-sahabat semua, orang sedang panik, itu akan menjadi ketidakkaruan. Kenapa? Ketika mendapat surat panggilan polisi, baca dan pahami terlebih dahulu. Ketika menerima somasi, surat teguran, jangan langsung menjauh dengan emosi. Ketika kita dilaporkan, jangan langsung menyerang balik tanpa mengetahui prosesnya. Lalu ketika menjadi korban, kumpulkan bukti-bukti dan tempuh jalur hukum. Sahabat-sahabat semua. Lalu ketika kita dipanggil ke pengadilan, ambil posisi dan agenda persidangannya. Posisinya seperti apa, agendanya apa? Apakah memang ini adalah agenda kesaksian? Apakah ini adalah agendanya eksepsi, replik, duplik? Dan apabila persoalannya kompleks, sahabat-sahabat semua, yang ingin saya sampaikan, ketika perkaranya sangat kompleks, tidak bisa dipikirkan oleh sendiri, maka jangan ragu sahabat-sahabat untuk secepatnya berkonsultasi dengan advokat, untuk secepatnya berkonsultasi dengan orang yang tepat atau pengacara yang tepat. Karena dalam dunia hukum, satu kalimat saja, satu dokumen yang tidak diperiksa, atau satu tindakan yang dilakukan karena emosi dapat mempunyai konsekuensi yang panjang. Maka dari itu, masyarakat harus mulai membangun budaya sadar hukum. Jangan hanya belajar jangan hanya belajar hukum ketika dia sedang punya masalah hukum. Begitu. Belajarlah hukum sebelum ada masalah. Belajarlah sebelum hukum itu datang. Pahami hak kita, pahami kewajiban kita, pahami prosedur hukum, hormati aparat penegak hukum. Tetapi pada saat yang sama, pahami pula hak-hak kita sebagai warga negara. Ya, jangan takut kepada hukum, hormati hukum, jalani prosesnya. Dan apabila kita langgar, perjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Karena sahabat-sahabat semua, negara hukum bukan negara yang membuat rakyatnya takut terhadap hukum. Bukan, sahabat-sahabat. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan keadilan tidak hanya membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional. Tidak hanya. Tetapi keadilan juga membutuhkan warga negara atau masyarakatnya yang sadar akan hak dan kewajibannya. Jadi mulai hari ini jangan tunggu sampai kita berhadapan dengan persoalan hukum untuk belajar hukum. Kenali hak kita, laksanakan kewajiban kita, jaga sikap kita, simpan bukti dengan baik, jangan mudah percaya dengan informasi hukum yang belum jelas. Sahabat-sahabat semua. Dan ketika menghadapi persoalan hukum, hadapilah dengan kepala yang dingin dan di jalur yang benar. Jadi sahabat-sahabat semua, semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat buat kita semua bahwa sadar hukum bukan hanya milik pengacara, bahwa sadar hukum bukan menjadi kebutuhan advokat atau para penegak hukum lainnya, tapi sadar hukum adalah kebutuhan bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Saya Bambang Ferdiansyah, pengacara berkelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan masyarakat yang membutuhkan edukasi hukum. Karena semakin banyak masyarakat yang sadar hukum, semakin kuat pula kehidupan hukum di negara kita. Fiat Justitia Ruat Kelaut, sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.